Namaku Andini. Lahir sebagai anak dari keluarga terpandang membuat hidupku terlihat sempurna di mata orang lain. Ayahku, Pak Haryo, adalah pengusaha properti ternama yang namanya sudah lama dikenal di dunia bisnis. Ibuku, Bu Ratna, adalah wanita lembut yang penuh kasih. Aku adalah anak satu-satunya, dan sejak kecil sudah terbiasa hidup dalam limpahan harta. Tapi satu hal yang selalu aku inginkan bukanlah kekayaan, melainkan cinta yang tulus, yang bukan karena nama atau hartaku. Aku bertemu Reza dalam sebuah seminar bisnis 2 tahun lalu. Waktu itu, ia menjadi salah satu narasumber muda yang katanya sukses membangun bisnis startup dari nol. Aku terpukau bukan hanya karena caranya berbicara yang percaya diri, tapi juga sikapnya yang terkesan sederhana dan rendah hati. Setelah acara selesai, dia mendekatiku dan memulai pembicaraan. Dari situlah semuanya dimulai. 6 bulan setelah perkenalan, kami semakin dekat. Reza selalu tahu cara membuatku tertawa, memberi perhatian di saat yang pas, dan menunjukkan seolah dia sangat menghargai diriku sebagai wanita, bukan sebagai pewaris tunggal perusahaan besar. Ia tak pernah menyinggung soal latar belakangku secara langsung, dan itu membuatku semakin yakin bahwa dia mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang kumiliki. Din, aku nggak punya apa-apa. Tapi kalau kamu bersamaku, aku janji aku akan bahagiain kamu, bukan karena uangmu, tapi karena hatiku. Ucapnya suatu malam saat kami duduk di balkon rumahku. Kata-kata itu sangat membekas di hatiku. Tanpa berpikir panjang, aku menerima lamarannya 3 bulan kemudian. Ayah sempat ragu, tapi karena Reza terlihat sopan, cerdas, dan punya latar belakang yang cukup baik, akhirnya beliau memberikan restu. Ibu bahkan terlihat sangat menyukai Reza. Keluarga besarku pun menyambut kabar pernikahan ini dengan antusias. Pernikahan kami digelar secara mewah di Hotel Bintang 5. Dekorasi serba putih keemasan, gaunku rancangan desainer terkenal, dan tamu-tamu penting hadir dengan senyuman bahagia. Aku masih ingat bagaimana Reza menggenggam tanganku erat saat kami berjalan bersama menuju pelaminan. Tatapannya hangat, senyumnya lebar. Semua terasa seperti mimpi. Selamat ya, Din. Kamu beruntung dapet Reza. Dia terlihat tulus banget, ujar Nina, sahabatku, sambil memelukku erat. Aku tersenyum, meskipun dalam hati ada satu titik kecil yang mengganjal. Bukan karena Reza, tapi karena sesuatu yang kukubur dalam hati sejak awal. Perbedaan kami terlalu besar. Aku berasal dari dunia atas, dia dari dunia yang jauh berbeda. Tapi cinta membuatku percaya bahwa itu bukan masalah. Malam pertama kami pun berjalan manis. Reza memperlakukan aku dengan sangat lembut. Ia tidak tergesa-gesa, tidak kasar, bahkan terlihat canggung, seperti seseorang yang benar-benar menghargai istrinya. Hari-hari setelah menikah juga masih indah. Reza selalu membuatkan kopi pagiku, menanyakan kabar setiap aku sibuk kerja, bahkan kadang ikut menemaniku ke kantor. Ia seperti suami impian yang selama ini hanya kulihat di film atau cerita dongeng. Namun, semua itu hanya bertahan sebentar. Dalam 3 minggu pertama setelah pernikahan, ada hal-hal kecil yang mulai kurasakan. Reza mulai bertanya lebih banyak soal keuangan keluarga. Ia tampak terlalu ingin tahu tentang aset-aset ayahku. Dia mulai masuk ruang kerja ayahku tanpa izin, berdalih hanya ingin ngobrol santai. Awalnya aku anggap biasa. Mungkin dia hanya ingin dekat dengan ayahku. Tapi ketika suatu malam dia berkata, "Din, kamu kan sekarang udah jadi istriku. Kayaknya udah waktunya aku juga ikut ngatur beberapa bisnis keluargamu, biar kita bisa jalanin bareng-bareng." Aku sedikit terkejut. "Kenapa buru-buru, Za? Aku belum yakin kamu siap untuk itu," jawabku hati-hati. Reza tersenyum. "Bukan buru-buru, Din. Aku cuma pengen kamu percaya sepenuhnya. Nanti kalau kita punya anak, masa kamu mau aku cuma diam aja? Kita kan tim." Kata-katanya logis,
Tapi tetap saja ada sesuatu yang terasa salah. Malam itu aku mulai memikirkan ulang semua yang sudah terjadi. Tapi aku cepat-cepat membuang pikiran negatifku. Aku yakin ini cuma karena aku belum sepenuhnya membiasakan diri dengan kehidupan baru sebagai istri. Lagi pula, siapa sih yang tega meragukan suami sendiri? Apalagi setelah menikah dengan cinta yang begitu manis? Malam itu, aku tidur dalam pelukannya. Tapi untuk pertama kalinya sejak kami menikah, pelukan itu terasa dingin. 3 minggu setelah pernikahan, Reza mulai menunjukkan sisi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dulu, ia selalu pulang tepat waktu, bahkan suka menjemputku di kantor meski hanya untuk sekadar makan siang bersama. Tapi kini, dia mulai sering pulang larut malam tanpa kabar yang jelas. "Sorry, Din. Tadi ada meeting mendadak," katanya suatu malam, sambil membuka jas dan meletakkannya sembarangan di sofa. "Ada meeting jam 10 malam?" tanyaku pelan. "Namanya juga bisnis, nggak kenal waktu," jawabnya ringan sambil masuk ke kamar mandi, meninggalkanku tanpa penjelasan lebih lanjut. Aku terdiam. Tidak marah, tapi hatiku mulai bertanya-tanya. Hari-hari berikutnya makin terasa aneh. Reza mulai ikut campur dalam beberapa urusan keluarga tanpa diminta. Ia dengan mudahnya berbicara ke staf-staf di kantor ayahku seolah ia pemilik perusahaan. Bahkan sekretaris ayahku sempat bilang bahwa Reza meminta salinan beberapa dokumen penting terkait aset keluarga. Aku sempat menegurnya. "Za, kamu seharusnya nggak minta dokumen-dokumen itu tanpa izin papa." Reza hanya tertawa kecil. "Tenang aja, kan aku juga bagian dari keluarga ini sekarang. Lagi pula, papa kamu pasti percaya sama aku. Tapi tetap aja kamu harus bilang dulu. Ini bukan hal kecil, Reza. Jadi kamu nggak percaya aku, Din?" Nada suaranya mulai berubah tajam. "Baru juga sebulan nikah, kamu udah mulai curigaan." Aku terdiam. Bukan karena kalah argumen, tapi karena aku tidak menyangka ia akan membalikan situasi seperti itu. Reza juga mulai membatasi kebebasanku secara halus. Ia mulai mengatur apa yang boleh kupakai, kemana aku boleh pergi, bahkan mulai mencurigai pertemananku dengan Nina. Menurutku, Nina terlalu ikut campur. Dia terlalu posesif sama kamu. Nina itu sahabat aku dari kecil. Za, dia bukan posesif. Dia peduli. Peduli atau cemburu karena kamu sekarang udah menikah, katanya sambil tersenyum miring. Perkataan itu membuat darahku naik ke kepala. Tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin bertengkar karena hal sepele. Tapi perlahan aku sadar, Reza bukan hanya berubah. Dia sedang menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Puncaknya terjadi pada malam perayaan ulang tahun pernikahan orang tuaku. Kami mengadakan acara makan malam sederhana di rumah. Semua keluarga berkumpul, termasuk Kevin, sepupuku yang dikenal tajam dalam menilai orang. Aku melihat Kevin menatap Reza cukup lama malam itu. Setelah acara selesai dan tamu mulai pulang, Kevin menghampiriku di dapur saat aku sedang membereskan piring. "Andin, boleh nanya sesuatu?" katanya setengah berbisik. "Nanya apa?" "Lo yakin sama Reza?" Aku mematung. "Ada yang gak beres," lanjutnya. "Gue lihat cara dia ngobrol sama orang-orang di sini terlalu licin. Dia kayak nyari sesuatu. Bukan sekadar jadi bagian dari keluarga, tapi kayak pengen nguasain." "Kev, jangan asal nuduh." "Ya, dia suamiku," kataku mencoba tegas. "Gue tahu. Tapi justru karena itu gue nanya. Hati-hati." "Ya." Kevin pergi begitu saja, meninggalkan aku dengan hati yang semakin kacau. Apakah aku terlalu percaya? Ataukah aku hanya belum siap menerima kebenaran? Malam itu, aku tidur tanpa bicara sepatah kata pun dengan Reza. Ia terlihat sibuk membalas chat di ponselnya, tertawa kecil,
tanpa menjelaskan apa yang lucu. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak aman dalam pernikahanku sendiri. Perubahan Reza terlalu cepat, terlalu mencolok, dan terlalu mencurigakan. Aku mulai sadar, mungkin aku telah membuka pintu rumahku untuk seseorang yang tak seharusnya duduk di dalam. Tapi ini baru permulaan. Dan aku belum tahu seberapa dalam luka yang akan aku terima dari seseorang yang kusebut suami. Hubunganku dengan Reza mulai terasa seperti sebuah permainan yang aku tidak mengerti aturannya. Setiap langkah yang kuambil selalu saja terasa seperti jebakan. Aku mulai waspada, tapi masih mencoba untuk bertahan. Aku yakin, jika aku salah menuduh atau bertindak tanpa bukti, aku hanya akan terlihat sebagai istri yang terlalu curiga. Namun hari demi hari, ada saja sikap Reza yang membuat pikiranku semakin tidak tenang. Suatu sore, aku pulang dari kantor lebih cepat karena kepala terasa pening. Begitu sampai di rumah, aku mendapati Reza sedang duduk di ruang kerja Papa. Di tangannya ada tumpukan dokumen perusahaan. Ia tidak menyadari aku berdiri di ambang pintu sampai aku berdehem keras. "Reza, kamu ngapain di sini?" Ia terlihat kaget sejenak, lalu buru-buru merapikan dokumen itu. "Loh, kamu udah pulang? Aku cuma iseng baca-baca aja. Tadi Papa juga bilang aku boleh lihat-lihat." "Papa mana?" "Baru aja pergi keluar kota. Katanya ada proyek di Semarang. Tapi dia bilang aku boleh manfaatin ruangannya kalau mau belajar bisnis." Aku diam. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena marah, tapi karena firasat yang tak enak mulai memenuhi kepalaku. Dokumen yang ia baca bukan sekadar dokumen biasa. Itu adalah laporan investasi saham keluarga, data yang sangat sensitif. Bahkan aku sendiri harus meminta izin Papa jika ingin membacanya. "Kamu tahu nggak, Za, berapa pentingnya data itu?" tanyaku pelan, menahan nada tinggi. Reza tertawa kecil. "Din, kamu terlalu dramatis. Aku cuma pengen ngerti. Lagian nanti kita juga bakal ngurus bareng, kan? Ngurus bareng itu kalau aku yang minta. Bukan kamu yang langsung ambil alih seenaknya. Berarti kamu masih nganggep aku orang luar?" Nada suaranya berubah. "Bukan. Tapi ini soal kepercayaan. Dan kamu belum buktikan apa-apa." Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mencoba untuk bicara dengan Mama. Tapi Mama justru terlihat seperti membela Reza. Mama lihat Reza itu baik. "Din, mungkin kamu aja yang belum terbiasa." Aku hanya mengangguk pelan. Aku tahu Mama hanya melihat bagian yang ditunjukkan Reza. Di depan keluarga, Reza selalu tampil sebagai suami perhatian, menggandeng tanganku, membawakan tas, atau pura-pura memeluk mesra. Tapi di rumah, setelah semua lampu dimatikan dan dunia kembali sepi, dia seperti orang asing yang tidur di ranjangku. Aku mulai mencatat hal-hal kecil yang mencurigakan. Pertama, Reza mulai sering menghubungi bagian keuangan perusahaan keluarga. Alasannya, ingin belajar tentang arus kas. Anehnya, ia menyebutkan bahwa ia sudah mendapat izin dariku, padahal aku tidak pernah memberikan izin apapun. Kedua, ia mulai dekat dengan beberapa orang lama kepercayaan Papa. Beberapa di antaranya memberitahuku bahwa Reza sering menanyakan tentang saham, kontrak properti, dan dokumen-dokumen tua. Aku mulai merasa dikhianati. Tapi aku belum punya bukti kuat untuk menuduh. Ketiga, Reza mulai meminta akses ke rekening tabunganku pribadi. "Din, kamu percaya aku kan? Kalau kita mau bangun bisnis bareng, kita harus transparan." Tapi tabungan pribadi itu hasil kerjaku sebelum kita menikah. "Ya, tapi sekarang kita udah satu. Kenapa harus dipisah-pisah?" Karena keuangan pribadi dan keluarga itu dua hal yang beda. "Berarti kamu emang gak percaya aku. Pikiranku bener."
Perdebatan malam itu membuat kami tak bicara selama 2 hari. Tapi di hari ketiga, Reza kembali seperti biasa. Membawakan bunga, memasakkan makan malam, dan bahkan menyalakan lilin-lilin romantis di ruang makan. Maaf ya, Din. Aku cuma terlalu semangat. Aku pengin kita punya segalanya bareng-bareng. Aku tersenyum, tapi senyumanku palsu. Aku tahu, itu hanyalah taktik agar aku lengah. Aku mulai merasa hidupku bukan lagi soal cinta, tapi soal mempertahankan warisan dan waras. Aku mulai menghubungi Nina, sahabatku. "Nin, aku mau minta bantuanmu," kataku lewat telepon malam itu. "Bantuan apa, Din?" "Kita cari tahu siapa sebenarnya Reza." Nina terdiam. "Kamu akhirnya sadar juga?" "Ya. Ya. Dan kali ini, aku nggak akan biarkan dia terus memanipulasi aku. Aku harus tahu semuanya, sebelum terlambat." Aku menatap keluar jendela. Langit Jakarta malam itu kelam. Sama seperti pikiranku. Dan untuk pertama kalinya, aku bertekad menyelidiki suamiku sendiri. Aku duduk termenung di kamar, memandangi layar ponsel yang belum juga memberi notifikasi dari Nina. Sejak semalam aku memintanya mencari informasi lebih dalam tentang latar belakang Reza, aku tidak bisa tenang. Di satu sisi, aku merasa seperti istri yang terlalu mencurigai suami. Tapi di sisi lain, semua yang terjadi sejak pernikahan ini terasa tidak wajar. Pagi itu, Reza sudah pergi sebelum aku bangun. Tidak ada pesan, tidak ada ciuman di dahi seperti biasa. Hanya secarik catatan di meja makan yang isinya, "Ada urusan bisnis mendadak. Jangan tungguin. Love you." Tanda tangannya tetap manis, tapi terasa hambar. Siangnya, aku bertemu Nina di sebuah kafe yang cukup tersembunyi dari keramaian. Ia datang dengan wajah serius, tidak seperti biasanya yang selalu penuh tawa dan semangat. Aku udah telusuri beberapa hal, dan aku nggak bisa bilang ini sekadar kebetulan, Din, katanya pelan sambil membuka laptopnya. Ia memperlihatkan beberapa dokumen dan hasil pencarian online. Salah satunya adalah riwayat tempat tinggal Reza yang tidak sesuai dengan cerita yang ia pernah sampaikan padaku. Ia mengaku berasal dari keluarga sederhana tapi mandiri, namun menurut data, Reza pernah tinggal di beberapa rumah kontrakan murah, dan bahkan tercatat pernah memiliki utang yang cukup besar di salah satu lembaga pinjaman online. Aku juga nemu data lama dari forum startup. Reza sempat bikin bisnis digital, tapi gagal dan kabur dari tanggung jawab ke partnernya, kata Nina sambil menunjuk komentar-komentar pengguna forum yang menyebut Reza sebagai pembohong dan penghilang jejak. Aku tertegun. Ini bisa aja cuma masa lalu. Nin, semua orang pernah jatuh, kataku, mencoba mencari pembelaan yang bahkan aku sendiri tidak yakin. Tapi pola hidupnya, Din, pola itu nggak berubah. Dia sekarang bukan cuma deketin kamu, tapi juga staf-staf di kantor keluarga kamu. Kamu sadar itu? Aku menunduk. Dalam hati aku tahu Nina benar, tapi hati ini masih berusaha menolak kenyataan. Aku belum siap mengakui bahwa orang yang kupilih sebagai suamiku bisa saja tidak mencintaiku sama sekali. Malamnya, Reza pulang dengan wajah cerah. "Aku tadi ketemu investor yang tertarik buat gabung sama properti keluarga kamu. Kita bisa bikin joint venture. Din, ini peluang besar." Aku memandangnya. Tatapanku kosong, tanpa semangat seperti biasanya. "Kamu ngomong gitu ke papa?" "Belum. Aku pikir, kamu aja yang sampaikan, biar lebih meyakinkan. Kan kamu anaknya." Aku menarik napas panjang. "Reza, kamu menikah sama aku. Karena apa?" Dia terdiam sejenak, tampak bingung dengan pertanyaanku. "Apa maksud kamu? Karena aku orangnya? Atau karena latar belakangku?" Reza mendekat, lalu memegang tanganku. "Din,
Aku tahu kamu lagi banyak pikiran. Tapi kamu nggak boleh mikir aneh-aneh. Aku cinta kamu. Kalau aku cuma mau hartamu, kenapa aku nggak cari cewek lain yang lebih gampang dijatuhin? Karena aku satu-satunya yang punya akses ke perusahaan keluarga bernilai ratusan miliar. Balasku tanpa ekspresi. Wajah Reza berubah sedikit tegang. Tapi ia cepat tersenyum lagi. Stop. Din. Jangan drama. Aku capek banget hari ini. Ia berdiri dan masuk ke kamar. Aku tetap di meja makan. Sendirian. Dengan pikiran yang berkecamuk. Aku mulai menyusun rencana dalam pikiranku. Aku butuh bukti kuat. Aku tidak bisa lagi hanya berdasarkan firasat atau informasi dari luar. Aku sendiri harus melihat siapa Reza sebenarnya. Malam itu, aku membuka laci kerjaku dan mengambil ponsel lama yang sudah kupakai sebelum menikah. Di dalamnya ada semua kontak dan aplikasi lama yang bisa kupakai untuk mencari data diam-diam. Aku mulai mengaktifkan rekaman suara di beberapa sudut rumah dan memasang fitur pencadangan otomatis untuk segala data dari laptop dan ponsel yang terhubung ke jaringan rumah. Aku tahu ini ekstrim, tapi aku sudah tidak bisa percaya siapapun. Beberapa hari berikutnya, aku tetap bersikap normal. Reza pun mulai kembali bersikap manis, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan mulai lebih sering bersikap romantis, mengajakku makan malam, dan berbicara tentang rencana masa depan. Tapi setiap kali dia menyebut kata usaha bersama, akses ke dokumen, atau nama perusahaan, hatiku langsung dingin. Aku tidak bisa langsung bertindak, tapi aku juga tidak bisa diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar harus berjalan di antara dua jurang, percaya atau hancur. Dan di tengah semua keraguan itu, aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak akan membiarkan diriku jadi korban dari cinta palsu. Setiap detik bersamanya kini terasa seperti menonton pertunjukan yang sudah kusadari hanyalah sandiwara. Reza memang pintar berakting. Ia tahu cara tersenyum yang membuat hati meleleh, tahu waktu yang tepat untuk memuji, bahkan tahu kapan harus diam agar aku tidak terlalu curiga. Tapi setelah semua yang ku tahu dari Nina dan hasil penelusuranku sendiri, aku tak bisa lagi menganggap semua itu nyata. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam sendiri. Malam itu, saat Reza sudah tertidur, aku membuka laptopnya. Kata sandinya sama dengan tanggal ulang tahun kami. Terlalu mudah untuk ditebak. Dia terlalu percaya diri. Begitu masuk ke dalam akun emailnya, aku mulai menemukan potongan-potongan cerita yang selama ini tersembunyi. Ada ratusan email masuk dan keluar, sebagian besar terhapus. Tapi aku berhasil memulihkan beberapa dari folder trust. Satu email yang membuatku terdiam. Kepada arini_widya@gmail.com. Subjek: Re, sudah hampir masuk. Doakan aku ya. Kalau ini berhasil, hidup kita bakal berubah. Rin. Dia anak tunggal, dan keluarganya punya aset besar. Setelah semuanya di tangan, aku bakal atur semuanya untuk kita. Tunggu aku sedikit lagi. Tanganku gemetar. Reza bukan hanya berbohong padaku. Ia menjalin hubungan dengan wanita lain, dan lebih parahnya, menjadikanku alat untuk mencapai tujuannya. Aku menangis. Tapi air mata ini bukan karena patah hati. Lebih karena harga diriku diinjak-injak oleh seseorang yang kupikir mencintaiku. Aku menutup laptop dengan hati bergetar. Besoknya, aku menemui Nina di apartemennya. Aku membawa salinan email itu dan beberapa tangkapan layar bukti lain. Aku tahu dia bajingan, kata Nina setelah melihat semua bukti. Tapi ini lebih parah dari yang aku kira. Aku nggak akan diam lagi. Nin, aku harus pastikan semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi aku juga nggak bisa langsung frontal. Dia licik, dan dia akan cari cara untuk balik menyerang aku. Lalu kamu mau gimana? Aku perlu waktu.
Aku harus kumpulkan semua bukti yang lebih kuat, termasuk keuangan, catatan chat, dan hubungannya sama perempuan itu. Aku nggak mau hanya kelihatan sebagai istri cemburuan. Aku mau semua tahu ini rekayasa dari awal. Nina mengangguk. Kalau kamu butuh bantuan, aku di sini, kapanpun. Beberapa hari kemudian, aku kembali menemukan bukti lain. Foto-foto lama Reza bersama Arini, perempuan dalam email itu. Foto-foto itu disimpan di dalam drive pribadi Reza yang secara tidak sengaja sempat tersinkron otomatis ke laptop lamaku, karena jaringan wifi rumah masih terhubung ke semua perangkat kami. Ada foto mereka berlibur di pantai, di hotel, bahkan di sebuah restoran mahal tempat aku dan Reza dulu pernah makan malam untuk merayakan ulang tahunku. Yang paling menyakitkan, tanggal foto-foto itu diambil hanya 2 bulan sebelum Reza melamarku. Jadi saat dia merangkai kata-kata manis, membawaku bunga, dan berkata bahwa dia ingin membangun rumah tangga bersamaku, dia baru saja pulang dari pelukan wanita lain. Sakit. Jelas. Tapi kali ini aku tidak akan menunduk dan pura-pura tidak tahu. Aku akan bangkit. Dan untuk melawan kebohongan sekelas Reza, aku tahu aku harus cerdas, bukan hanya emosi. Malam itu, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat gembira, membawakan sekotak coklat mahal dan mengatakan bahwa ada investor yang tertarik untuk bertemu denganku. Din, aku bangga banget sama kamu. Kamu wanita yang luar biasa. Aku ngerasa beruntung jadi suami kamu, katanya sambil mencium tanganku. Aku menatap matanya. Lama. Beneran sayang? Tanyaku, lembut. Bener. Kenapa kamu tanya kayak gitu? Aku tersenyum pelan. Cuma mau pastikan, kamu beneran nikah sama aku karena aku, bukan karena yang aku punya. Reza tertawa kecil, lalu memelukku dari belakang. Kamu terlalu manis untuk ditinggalin. Aku cinta kamu, Din. Cinta? Sekarang aku tahu, semua itu hanya bagian dari skenario yang sudah ia susun sejak awal. Tapi kali ini, aku tidak akan menjadi peran korban dalam ceritanya. Aku akan jadi tokoh utama dalam kehancuran kebusukan yang ia bangun. Dan satu persatu, aku akan bongkar semuanya. Pagi itu aku berdiri di depan cermin cukup lama. Mataku bengkak karena menangis semalam. Tapi hari ini aku tidak bisa tampil lemah. Aku harus kuat, harus tegas. Dan yang paling penting, aku harus bersikap setenang mungkin. Reza tak boleh tahu bahwa aku sudah memegang sebagian besar bukti atas kebusukannya. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana dia menjawab secara langsung. Setelah sarapan, aku sengaja menunggu hingga Reza duduk di meja kerja rumah. Ia sedang membuka laptop sambil menelepon seseorang. Suaranya terdengar lembut dan formal, seperti sedang bicara dengan rekan bisnis penting. Aku duduk di hadapannya, menatap matanya. Begitu dia selesai bicara, aku mulai. Za, aku mau tanya sesuatu. Tolong jawab jujur. Reza menutup laptopnya perlahan. Tanya apa? Din. Apa kamu pernah kenal perempuan bernama Arini Widya? Wajah Reza seketika berubah. Aku melihat raut terkejut yang ia coba sembunyikan dengan senyuman. Siapa? Arini? Katanya sambil berpura-pura berpikir. Jangan pura-pura nggak tahu. Za, aku udah lihat semua email kalian. Aku juga tahu kalian masih komunikasi setelah kamu lamar aku. Bahkan kalian sempat liburan bareng 2 bulan sebelum kita menikah. Reza tertawa kecil, mencoba bersikap santai. Astaga, kamu ngecek email aku? Ini privasi. Din, jangan balik tuduh aku. Aku punya hak buat tahu siapa sebenarnya orang yang jadi suamiku. Aku dan Arini itu masa lalu. Itu sebelum aku kenal kamu dengan baik. Katanya cepat. Tapi kamu masih kirim email ke dia bahkan setelah lamaran. Kamu bilang mau ambil hartaku dan akan atur semuanya,
untuk kalian berdua. Itu bukan masa lalu, Reza. Itu pengkhianatan. Reza berdiri, berjalan bolak-balik di ruangan. Jelas dia gugup, tapi ia tidak kehilangan akalnya. Kamu terlalu emosional, Din. Kamu cuma baca sebagian. Kamu nggak tahu konteksnya. Aku cuma pengen bantu Arini karena dia mantan yang dulu bantu aku waktu susah. Tapi aku nikah sama kamu karena cinta. Itu beda. Cinta? Cinta jenis apa yang bikin kamu ngemis-ngemis akses ke rekeningku, ikut campur bisnis keluargaku, dan diam-diam kumpulin dokumen-dokumen properti milik ayahku? Reza menghentikan langkahnya. Kali ini dia tidak bisa menjawab cepat. Aku tahu dia sedang menyusun kebohongan berikutnya di kepalanya. Aku cuma pengen ngebuktiin ke papa kamu, Din. Aku bukan cowok miskin yang numpang hidup. Aku mau tunjukin kalau aku capable. Kamu bohong, kataku datar. Dan aku belum selesai. Aku tahu kamu palsukan data latar belakangmu. Aku tahu kamu pernah kena kasus gagal bayar utang. Bahkan startup yang kamu banggakan itu cuma nama doang. Semua dokumen dan izinnya fiktif. Dari mana kamu tahu semua itu? Suaranya mulai meninggi. Bukan urusan kamu dari mana. Yang jelas, aku tahu siapa kamu sekarang. Reza menarik napas panjang. Untuk beberapa detik, dia tidak lagi berakting. Wajahnya berubah. Tatapannya dingin. Kalau kamu pikir kamu bisa jatuhin aku pakai data receh itu, silakan. Tapi ingat, kamu juga punya nama baik. Kamu anak orang kaya. Kamu pikir papa kamu mau orang-orang tahu rumah tangga anaknya rusak dan menikah dengan penipu? Malu dong. Aku terkesiap. Ancaman itu sangat jelas. Jadi kamu sekarang ngancam aku. Aku cuma bilang kenyataan. Kalau kamu mau cerita ke orang-orang, fine. Tapi kamu juga bakal kena. Kamu pikir papa kamu bisa terima kalau semua ini sampai tersebar ke media? Aku berdiri. Aku tahu Reza sedang mencoba membalikkan situasi. Menjadikan rasa malu sebagai senjata untuk membungkamku. Kalau kamu pikir aku takut malu, kamu salah besar, Reza. Aku nggak akan diam demi menjaga wajah keluarga, sementara kamu terus menghisap dan menghancurkan hidupku dari dalam. Din, kamu jangan main api. Kamu nggak tahu siapa aku sebenarnya. Dan kamu lupa, kamu juga nggak tahu siapa aku. Aku bukan perempuan lemah yang bisa kamu tipu. Aku meninggalkan ruangan itu dengan dada bergemuruh. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena keberanian yang akhirnya meledak keluar. Malamnya, aku duduk di kamar dan menyusun kembali semua bukti yang kupunya. Email, foto, log transaksi, rekaman audio Reza saat bicara soal aset, dan bukti rekening tersembunyi miliknya. Aku mulai menulis kronologi, satu demi satu. Aku tahu sekarang, pertarungan ini bukan soal cinta, tapi soal harga diri. Dan aku tidak akan kalah dari laki-laki yang berpura-pura mencintaiku hanya demi menjarah hartaku. Konfrontasi ini baru awal. Aku akan lanjutkan langkahku. Karena aku tahu, semakin aku diam, semakin besar kuasa Reza untuk melanjutkan rekayasa cintanya. Dan sekarang, aku yang akan bermain. Setelah konfrontasi pertama itu, aku tahu aku tidak bisa lagi berharap Reza akan berubah. Tidak ada penyesalan di matanya. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya kemarahan tersembunyi karena aku mulai melawan. Ia tidak lagi bersandiwara manis. Dia mulai bersikap dingin, bahkan cenderung menghindariku. Tapi aku biarkan saja. Justru itu membuat ruang gerakku lebih bebas. Kini saatnya aku bertindak. Malam itu, aku kembali menghubungi Nina dan Kevin. Kami bertemu diam-diam di rumah Nina agar tidak terpantau oleh siapapun, termasuk Reza.
Aku butuh bantuan kalian lebih dalam, kataku serius sambil menyodorkan map berisi bukti-bukti yang sudah aku kumpulkan. Nina membuka satu persatu. Ini lengkap banget, Din. Tapi kalau kita mau bongkar semua, kita harus masuk ke jaringan dia. Cari tahu uangnya lari kemana, siapa aja yang dia kontak secara rutin, dan apa hubungannya sama perempuan itu. Kevin mengangguk. Aku punya teman yang kerja di bidang forensik digital. Kita bisa telusuri rekening, email, dan transaksi. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai Reza tahu kamu gerak. Aku udah pasang rekaman tersembunyi di ruang kerja, dan semua jaringan wifi rumah udah aku pantau. Kalau dia kirim data, aku bisa akses sebagian lognya. Kevin tersenyum tipis. Oke, kita mulai dari situ. Aku bakal hubungi temanku. Kita bikin jalur pengawasan diam-diam. Beberapa hari kemudian, Kevin mengirimkan hasil awal. Ternyata benar dugaanku. Reza memiliki 3 rekening bank lain yang tidak pernah disebutkan. Salah satunya sering menerima transfer dari rekening yang didaftarkan atas nama Arini. Jumlahnya tidak kecil. Dalam 3 bulan terakhir, total masuk hampir 900 juta rupiah. Di saat bersamaan, ia juga mengirimkan uang ke beberapa nama asing dengan deskripsi operasional proyek. Aku rasa dia bukan cuma penipu cinta, Din. Dia mungkin terlibat jaringan penipuan profesional, kata Kevin. Aku mengangguk. Aku nggak kaget lagi. Tapi kita butuh bukti yang bisa dipresentasikan secara rapi. Aku mau semua ini terbuka di depan keluargaku, terutama papa. Dan setelah itu, tanya Nina, aku akan tuntut dia secara hukum. Aku akan bongkar semuanya, bahkan jika harus membuka aib rumah tanggaku sendiri ke publik. Nina menatapku penuh empati. Kamu yakin siap kehilangan segalanya? Aku menatap keluar jendela. Jalanan malam itu lengang, tapi pikiranku riuh. Aku lebih baik kehilangan nama baik daripada kehilangan harga diriku sendiri. Sementara itu, Reza semakin aktif dalam kegiatan sosial keluarga. Ia bahkan mulai mengusulkan ide-ide bisnis baru kepada papa. Untungnya, papa belum terlalu menanggapi serius. Tapi aku tahu, jika aku tidak bergerak cepat, Reza akan makin dalam mencengkeram pengaruhnya. Aku menyusun strategi. Aku dan Kevin sepakat untuk menghubungi notaris keluarga diam-diam dan meminta salinan dokumen-dokumen keuangan yang pernah Reza akses. Dari situ, kami menemukan bahwa Reza sempat mencoba membuat surat kuasa palsu atas aset pribadiku. Untungnya, belum sempat diproses karena ditolak pihak notaris yang curiga. Itu sudah cukup bagiku untuk memastikan Reza bukan hanya manipulatif, tapi kriminal. Aku pun mulai mempersiapkan rencana besar. Ulang tahun papa sebentar lagi. Akan ada acara keluarga besar. Aku akan bongkar semuanya di sana, kataku kepada Nina dan Kevin. Kamu yakin mau buat itu di depan semua orang? Tanya Nina khawatir. Justru itu. Supaya semua tahu siapa sebenarnya Reza. Supaya dia nggak bisa lagi pakai topeng. Kevin menambahkan, kalau kamu mau, aku bisa siapkan tayangan video dan dokumen-dokumen yang bisa kita tampilkan langsung. Tapi kamu harus kuat. Din, ini bakal jadi hari yang panjang. Aku tersenyum tipis. Biar hari itu jadi akhir dari semua kebohongan ini. Malam harinya, aku kembali ke rumah dan melihat Reza duduk santai di ruang tamu, menonton TV sambil tertawa kecil melihat acara komedi. Aku memandangnya diam-diam dari balik dinding. Di mata orang luar, ia tampak seperti suami idaman. Tapi aku tahu, di balik senyumnya ada kebusukan yang disembunyikan rapi. Ia tidak sadar bahwa waktunya sudah hampir habis. Aku kembali ke kamar, membuka laptop, dan menuliskan satu kalimat di jurnal pribadiku. Aku bukan korban. Aku penyintas. Dan sebentar lagi,
semua akan tahu siapa Reza sebenarnya. 3 hari menjelang ulang tahun Papa, suasana rumah mulai ramai dengan persiapan. Tenda sudah dipesan, catering dipastikan, dan keluarga besar mulai berdatangan dari luar kota. Tapi, di balik semua keriuhan itu, pikiranku justru semakin berat. Reza, entah bagaimana, mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia mencium gerak-gerikku. Dia mulai lebih banyak berada di rumah, seolah ingin memantau setiap langkahku. Bahkan beberapa kali dia terlihat berdiri diam di depan pintu kamar, hanya memperhatikanku dari balik pintu yang terbuka. Tapi begitu aku sadar dan menoleh, dia pura-pura bersikap biasa. Aku tahu, dia sedang menyiapkan sesuatu. Mungkin strategi untuk menggagalkan rencanaku. Atau, mungkin dia sedang mencoba memanipulasiku lagi. Malam itu, aku sedang duduk di balkon lantai atas, sendirian, mencoba menenangkan diri. Suara cicak di tembok lebih menenangkan daripada suara-suara di kepalaku. Tiba-tiba, pintu kaca bergeser. Reza berdiri di ambang pintu, membawa 2 cangkir teh. "Masih belum bisa tidur?" tanyanya lembut. Aku hanya menoleh sebentar dan kembali memandang ke depan. Dia duduk di sebelahku, menyodorkan teh. Aku terima, walau tak menyentuhnya. "Din, aku ngerasa kamu makin jauh akhir-akhir ini. Kita udah lama nggak ngobrol beneran." Aku menatapnya datar. "Mungkin karena kamu sibuk sendiri." Dia mengangguk pelan, pura-pura memahami. "Aku tahu, kadang aku egois. Tapi kamu juga terlalu dingin. Kita harusnya saling terbuka. Jangan simpan sesuatu yang bisa menghancurkan kita." Aku mulai curiga. Kata-katanya terlalu tepat, terlalu seolah mengarah. "Apa maksud kamu?" tanyaku. Reza memandangku tajam, lalu berkata, "Aku tahu kamu nyelidikin aku." Darahku langsung naik ke kepala. Tapi aku tidak boleh panik. Kalau aku memang menyelidikimu, berarti ada yang layak dicurigai. Reza tertawa kecil. Tapi tawanya bukan tawa senang. Lebih seperti sinis. "Kamu pikir kamu bisa jalanin semua ini di belakang aku tanpa aku tahu? Aku bukan orang bodoh, Din." "Kalau kamu bukan orang bodoh, kenapa kamu pikir aku akan diam terus dipermainkan?" balasku tajam. Dia mendekat. Kali ini jarak wajah kami hanya beberapa sentimeter. "Kamu lupa siapa yang sekarang jadi suamimu. Kamu lupa, Din. Kalau aku jatuh, kamu juga ikut jatuh. Mau semua orang tahu kalau Andini, anak tunggal keluarga Haryo, ternyata gagal dalam pernikahan dan jadi korban penipuan? Kamu pikir nama keluarga kamu kuat untuk tanggung aib itu?" Aku mendesah, lalu berdiri dan menatapnya dari atas. "Aku lebih siap menanggung aib daripada hidup bersama laki-laki sepertimu. Kamu boleh ancam aku, Reza, tapi aku nggak takut. Karena aku punya sesuatu yang kamu nggak punya, keberanian buat jujur." Dia tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Kamu pikir kamu pahlawan? Kamu pikir kamu bisa hancurin aku di depan semua orang? Kamu terlalu percaya diri." Aku mendekat, membisikkan sesuatu ke telinganya. "Aku bukan percaya diri, Reza. Aku hanya tahu kamu sudah tak punya tempat bersembunyi." Esok harinya, tekanan dari Reza makin terasa. Dia mencoba bersikap manis, memasak sarapan, membawakanku bunga, bahkan menawarkanku untuk pijat karena katanya aku terlihat stres. Semua itu tak lebih dari manipulasi murahan. Tapi aku terima saja. Biar dia pikir aku mulai lunak. Padahal, di belakang layar, aku dan Kevin sedang memfinalisasi semua bukti yang akan dipresentasikan. Nina juga sudah menyiapkan flash disk yang berisi foto, email, rekaman suara, dan bukti transaksi keuangan. Rencana kami berjalan sempurna.
Presentasi akan ditampilkan lewat layar proyektor di acara makan malam keluarga nanti, tepat setelah Papa selesai memberikan pidato. Aku tahu ini berisiko. Aku tahu keluargaku bisa hancur karena aib ini. Tapi lebih dari itu, aku tahu hidupku sendiri akan terus hancur jika aku terus membiarkan Reza bermain peran di atas panggung kebohongan. Malam sebelum acara, aku duduk sendirian di kamar, memandangi cermin. Di hadapanku ada seorang wanita dengan mata sembab, tapi sorot matanya sudah tidak gentar. Aku mengusap wajahku perlahan dan berkata pelan, "Besok, semuanya selesai. Aku akan bebaskan diriku sendiri." Dan ketika aku tidur malam itu, untuk pertama kalinya aku tidak menangis. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari ulang tahun Papa yang ke-65. Acara akan digelar di ballroom hotel milik keluarga, dan semua keluarga besar sudah hadir dari berbagai kota sejak malam kemarin. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, hari ini bukan hanya hari perayaan, tapi juga hari pengungkapan. Hari ketika topeng Reza akan kurobek habis-habisan. Aku berdiri di depan lemari, memilih gaun terbaik. Aku ingin tampil kuat, tenang, dan percaya diri. Hari ini bukan hanya tentang pembuktian. Ini tentang membela harga diri. Tentang menunjukkan pada semua orang, terutama pada Papa dan Mama, bahwa aku, Andini, tidak akan diam dipermainkan oleh laki-laki sekeji Reza. Siangnya, aku dan Kevin bertemu di sebuah ruangan kecil dekat area teknisi hotel. Kami memeriksa proyektor, laptop, dan flash disk yang berisi semua bukti. Nina juga datang, membawa hard copy semua dokumen sebagai cadangan. Kami tak mau ambil risiko. Aku udah siap, Din. Tapi kamu masih punya pilihan. Kalau kamu berubah pikiran, kita bisa hentikan ini semua sekarang, kata Kevin, memberi kesempatan terakhir. Aku menggeleng. Enggak, ini waktunya. Aku udah terlalu lama diam. Malam tiba. Ballroom hotel telah dihias megah, penuh bunga putih dan cahaya hangat. Musik lembut mengalun, dan semua tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Papa duduk di tengah meja utama bersama Mama. Aku duduk di samping mereka. Reza, seperti biasa, bersikap manis dan ramah kepada semua keluarga besar. Senyum di wajahnya palsu, dan malam ini, semua orang akan tahu itu. Setelah makan malam selesai dan kue ulang tahun dipotong, Papa berdiri dan memberi sambutan singkat yang penuh rasa syukur. Semua orang bertepuk tangan. Kemudian, seperti rencana, aku bangkit berdiri dan memegang mikrofon. "Maaf, sebelumnya aku ingin bicara sebentar," ucapku, membuat semua orang menoleh padaku. Reza terlihat kaku. Matanya menatapku penuh tanda tanya. Dan untuk pertama kalinya, ada ketakutan nyata di sana. Aku tahu ini bukan waktu yang umum untuk menyampaikan hal seperti ini. Tapi aku rasa, sudah waktunya keluarga besar tahu siapa Reza sebenarnya. Ruangan mendadak hening. Aku menoleh ke Kevin yang memberi isyarat kepada teknisi. Lampu dipadamkan sedikit. Proyektor menyala. Di layar besar, muncul deretan dokumen transaksi mencurigakan, foto-foto Reza bersama Arini, serta tangkapan layar email dan chat mesra mereka. Semua terkejut. Mama menutup mulutnya. Papa menegang. Para sepupu dan kerabat mulai berbisik-bisik. Lalu, rekaman suara mulai diputar. Setelah semuanya di tangan, aku bakal atur semuanya untuk kita. Tunggu aku sedikit lagi. Suara Reza dalam email kepada Arini. Kemudian menyusul rekaman lain, saat Reza diam-diam bicara di telepon. Dia nggak curiga. Aku udah hampir dapetin semua akses. Sisa tinggal properti pribadi dia. Minggu depan kelar. Ketika rekaman berakhir, aku melanjutkan bicara. Suaraku sedikit gemetar, tapi tetap jelas. Selama ini, aku menikah dengan orang yang kucinta dan kupercaya.
Tapi ternyata, dia hanya menikahiku demi uang. Demi harta keluarga ini. Demi rencana busuk yang dia susun bersama perempuan lain. Reza berdiri tiba-tiba. Kamu semua udah gila. Ini semua fitnah. Fitnah dari istri yang sakit hati karena nggak bisa jadi istri yang baik. Papa berdiri. Matanya merah. Suaranya berat. Cukup. Reza. Reza menoleh. Tapi papa menatapnya tajam. Saya udah cukup toleran. Saya mungkin diam waktu kamu mulai sok sibuk di bisnis keluarga. Tapi saya tahu kamu nggak tulus. Dan sekarang kamu hina anak saya di depan semua orang. Pak, saya bisa jelasin. Tidak usah. Kamu bisa jelaskan semuanya di kantor polisi kalau kamu masih merasa benar. Tapi yang pasti, mulai malam ini, kamu keluar dari hidup Andini. Dan kamu jangan pernah injakan kaki lagi di keluarga ini. Mama sudah menangis. Beberapa keluarga besar mulai berdiri, menghampiri papa dan memeluknya. Kevin dan Nina menghampiriku, memegangi lenganku yang gemetar. Tapi aku tersenyum, senyum lega. Reza hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat. Ia tak punya tempat bersembunyi lagi. Malam itu, dia pergi, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Dan aku akhirnya bisa menarik napas dalam-dalam. Aku berdiri di luar ballroom, memandangi langit malam Jakarta yang berpendar oleh lampu kota. Rasanya seperti beban bertonton akhirnya terangkat dari dadaku. Aku tahu, ini belum akhir segalanya. Proses hukum mungkin panjang. Luka hati mungkin belum sepenuhnya sembuh. Tapi malam ini adalah kemenangan pertama. Aku berhasil membela diriku sendiri. Setelah malam itu, rumah kami terasa hampa. Bukan karena kepergian Reza, tapi karena jejak luka yang ia tinggalkan. Semua keluarga besar mulai pulang ke kota masing-masing. Ucapan simpati berdatangan dari kerabat dekat dan jauh. Beberapa merasa malu karena dulu begitu memuji Reza. Ada pula yang meminta maaf karena tak pernah memperingatkanku sejak awal. Aku hanya tersenyum setiap kali mereka bicara. Tapi setelah pintu tertutup dan aku sendirian di kamar, semua topeng ketegaran itu luruh. Aku menangis. Tak bersuara. Hanya air mata yang mengalir deras dan sesak di dada yang tak kunjung reda. Aku duduk di depan cermin, memandangi wajahku sendiri. Mata sembab, kulit pucat, bibir tak lagi berwarna. Aku hampir tak mengenali diriku. Apa aku sebodoh itu? Bisikku pada pantulan bayanganku. Apa aku terlalu percaya pada cinta? Apa aku kurang cukup hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku sepanjang malam. Dan tak ada satupun yang bisa kujawab dengan pasti. Beberapa hari kemudian, Papa memanggilku ke ruang kerjanya. Wajah beliau tegas seperti biasa. Tapi kali ini ada kelembutan yang tidak biasa dalam suaranya. Dini, kamu gak harus kuat terus. Kalau mau menangis, menangis saja. Kami ada untukmu. Aku menggigit bibir, menahan air mata, tapi tetap tumpah juga. Aku nggak nyangka aku bisa sebodoh itu. Pak, padahal semua orang sudah peringatkan. Tapi aku tetap jatuh. Aku tetap percaya. Papa berdiri, menghampiriku, dan memelukku erat. Bukan kamu yang bodoh. Orang jahat memang pandai bersandiwara. Tapi justru karena kamu berani membuka semuanya, kamu lebih kuat dari yang Papa kira. Aku menatap beliau. Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di ujung kelopak mata Papa. Kamu anak Papa. Dan Papa bangga. Kamu memilih harga diri dibandingkan kehormatan palsu. Namun meski mendapat dukungan keluarga, aku tetap merasa kosong. Hari-hariku berlalu tanpa gairah. Aku mengurung diri di kamar. Makan hanya karena harus. Tidur hanya karena tubuh lelah menangis.
Aku menolak semua undangan keluar dari Nina. Aku tak menjawab pesan Kevin. Bahkan Mama pun mulai cemas karena aku enggan bicara. Hingga suatu hari, Nina datang tanpa diundang. "Kalau kamu masih diam terus, Reza menang." "Din," katanya tegas sambil menutup pintu kamarku. "Dia udah hancur," jawabku pelan. "Aku cuma capek." "Nin, hancurku terlalu dalam." Nina duduk di sebelahku, menggenggam tanganku. "Kamu capek karena kamu habis melawan. Tapi Din, kamu itu pemenangnya. Kamu pikir luka ini selamanya? Enggak. Kamu akan sembuh. Tapi hanya kalau kamu mau bangkit." Aku menatapnya. Kata-katanya sederhana, tapi seperti membuka tirai gelap di pikiranku. Aku sadar, aku sudah melewati bagian terberat, membuka kebenaran. Tapi sekarang, aku malah membiarkan luka itu membusuk, bukannya menyembuhkan. Aku memeluk Nina. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa hangat. Keesokan harinya, aku bangun pagi. Aku mandi dengan air hangat, mengganti baju dengan pakaian kasual rapi, dan berjalan keluar kamar. Mama terkejut melihatku turun ke ruang makan. "Dini, kamu mau sarapan?" tanyanya dengan senyum ragu. Aku mengangguk. "Iya, Ma. Aku lapar." Dan di detik itu juga, aku tahu, aku mulai sembuh. Aku tidak akan lagi menangisi laki-laki yang tidak mencintaiku. Aku tidak akan menyiksa diri karena telah ditipu. Aku akan mulai mencintai diriku sendiri, sekali lagi. Dan kali ini, dengan cara yang benar. Kini, setelah emosiku mulai stabil dan pikiranku lebih jernih, aku mulai kembali menapaki setiap langkah menuju titik puncak pengungkapan. Banyak orang melihat momen di ulang tahun Papa sebagai keberanianku secara spontan. Tapi kenyataannya, semua itu telah kurencanakan dengan sangat matang. Hari itu bukan sekadar pelampiasan amarah. Itu adalah strategi yang kupersiapkan dengan teliti dan hati-hati, demi membongkar seluruh kebusukan Reza secara elegan dan mematikan. 3 minggu sebelum hari ulang tahun Papa, aku dan Kevin duduk di ruang belakang rumah Nina, tempat yang kami gunakan sebagai markas kecil. Di sana, kami membedah satu persatu bukti yang telah kami kumpulkan. Aku mau bukti-bukti ini tidak hanya ditampilkan, tapi bisa mematahkan semua pembelaan Reza. Kalau bisa, biar dia langsung kehabisan kata, kataku sambil menatap Kevin serius. Kevin mengangguk. "Kita akan buat presentasi visual. Setiap bukti akan muncul dengan urutan naratif. Kita mulai dari hubungan dia dengan Arini, lanjut ke rekaman suara, lalu ke rekening bank, dan diakhiri dengan surat kuasa palsu yang dia coba buat. Dan kita butuh saksi, kalau bisa dari pihak netral, supaya ini bukan cuma cerita istri yang sakit hati." "Sudah aku siapkan," jawab Kevin. "Temanku dari firma hukum akan ikut hadir di acara ulang tahun Papa. Dia akan duduk di antara tamu, pura-pura sebagai sepupu jauh. Tapi kalau Reza melawan, dia bisa langsung angkat suara dan menjelaskan pelanggaran hukumnya." Aku tersenyum. Bagus. Kita kunci semua celahnya. Kemudian aku menghubungi Nina. Aku tahu, dia sangat piawai membuat presentasi seperti layaknya infografis profesional. Aku ingin data yang kami tampilkan mudah dipahami semua orang, termasuk yang awam. Selama beberapa malam, kami bertiga bekerja diam-diam. Slide pertama, foto Reza dan Arini saat masih menjalin hubungan, lengkap dengan tanggal dan lokasi. Slide kedua, email-email penuh janji Reza kepada Arini tentang harta yang akan ia ambil dari keluarga kami. Slide ketiga, aliran dana mencurigakan dari rekening keluarga ke rekening pribadi Reza. Slide keempat, rekaman suara Reza yang berbicara tentang menguasai aset milikku. Slide kelima, surat kuasa yang ia buat untuk mencoba mengambil alih hak atas propertiku. Setiap slide disusun dengan kalimat yang tegas, elegan,
dan tidak emosional, karena aku tidak ingin mereka melihatku sebagai wanita marah, tapi sebagai wanita cerdas dan berani. Aku juga menyiapkan rekaman suaraku sendiri sebagai narasi pembuka. Saya adalah Andini, dan saya adalah korban. Tapi saya tidak akan diam. Ini kisah tentang kebenaran yang terlalu lama ditutupi. 1 minggu sebelum acara, aku memanggil teknisi AV Hotel dan menyewa proyektor cadangan. Aku tahu, kami tak boleh bergantung hanya pada fasilitas hotel. Segalanya harus dalam kendali kami. Di sisi lain, aku berlatih berdiri di depan cermin, berbicara, menatap mata orang, dan mengendalikan emosi. Aku tahu, di hari H, semua mata akan menatapku. Aku tak boleh goyah. Satu hal terakhir yang kami persiapkan adalah pengamanan data. Flash disk kami gandakan menjadi 3. 1 disimpan oleh Kevin, 1 oleh Nina, dan 1 kubawa sendiri, dalam tas tangan yang tidak pernah kulepas. Kalau salah satu rusak, 2 lainnya siap menggantikan. Apa kamu yakin kamu kuat menghadapi reaksi keluarga, terutama Papa? Tanya Nina saat kami menyelesaikan sesi gladi resik presentasi. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, Papa akan kecewa, mungkin malu. Tapi aku lebih takut dia kecewa karena aku memilih diam dan membiarkan Reza terus merusak hidup kita semua. Kevin menambahkan, kamu bukan cuma menyelamatkan dirimu, Din. Kamu juga menyelamatkan keluargamu dari jebakan yang lebih dalam. Dan dari sanalah aku tahu, strategi ini bukan untuk balas dendam, tapi demi menutup 1 bab penuh kebohongan dengan cara yang pantas. Malam sebelum acara ulang tahun Papa, aku berdoa lama di dalam kamar. Bukan untuk meminta keberanian, karena aku tahu aku sudah memilikinya. Tapi aku berdoa agar kebenaran bisa diterima semua pihak, dan luka yang kutimbulkan dari pengungkapan ini tidak membuat keluargaku hancur. Esok hari, aku akan berdiri dengan kepala tegak, dan tidak ada lagi kebusukan yang bisa disembunyikan. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Sabtu sore, matahari mulai condong ke barat ketika aku tiba di ballroom hotel tempat acara ulang tahun Papa akan digelar. Aku mengenakan gaun berwarna navy dengan potongan sederhana namun elegan. Riasanku lembut, tidak menor, tapi cukup menegaskan ekspresi wajahku yang tenang dan tegas. Aku berdiri sejenak di depan pintu masuk, menarik napas panjang. Di balik pintu itu, ada puluhan pasang mata yang menantiku. Ada keluargaku. Orang-orang yang akan menjadi saksi dari semua luka yang kusembunyikan selama ini. Dan yang paling penting, Reza juga ada di sana. Ballroom sudah ramai ketika aku masuk. Suasana penuh tawa, sapaan, dan musik. Aku melihat Reza sedang berbicara akrab dengan salah satu paman dari pihak Papa. Ia mengenakan setelan abu-abu tua dan dasi biru, terlihat begitu percaya diri. Senyumnya lebar, gesturnya anggun. Ia masih bermain peran dengan sangat rapi. Tapi tidak lama lagi, panggung sandiwara itu akan runtuh. Kevin dan Nina menyapaku singkat dari kejauhan. Kami hanya saling angguk, memberi sinyal bahwa semuanya sudah siap. Tim AV dari hotel sudah diarahkan ke posisi, dan teknisi pribadi yang kami sewa sudah menyiapkan koneksi proyektor cadangan di balik layar. Di meja utama, Papa dan Mama sudah duduk. Aku duduk di sebelah mereka, mencoba berbincang ringan agar suasana tetap alami. Tapi jantungku berdebar sangat kencang. Dini, kamu cantik banget malam ini, kata Mama sambil membelai tanganku. Aku tersenyum. Terima kasih, Ma. Malam ini, aku ingin berani. Mama menatapku bingung, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, MC acara mulai memanggil semua hadirin untuk memperhatikan layar utama. Acara makan malam selesai, dan kini waktunya sesi sambutan dari keluarga. Papa berdiri, memberi pidato singkat tentang keluarga, usia, dan rasa syukur. Semua orang bertepuk tangan.
Setelah itu, MC hendak menutup sesi sambutan. Namun aku segera bangkit dari kursiku dan meminta mikrofon. Maaf sebelumnya, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada semua keluarga, kataku lantang. Suara ballroom langsung meredup. Semua menoleh padaku. Reza, yang sedang duduk tidak jauh dari tengah ruangan, terlihat kaku. Selama ini, saya menyimpan sebuah kebenaran yang sangat berat. Tapi saya tahu, menyembunyikan kebenaran hanya akan membuat luka semakin dalam. Malam ini, saya ingin mengungkapkan sesuatu bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai anak dari keluarga ini. Suasana mendadak senyap. Bahkan bunyi garpu dan sendok pun berhenti. Aku menoleh ke Kevin, memberi isyarat. Lampu ballroom diredupkan perlahan. Proyektor menyala. Slide pertama muncul di layar besar. Kebohongan di balik pernikahan Andini Reza. Reza berdiri perlahan. Wajahnya mulai berubah. Ia tampak gelisah. Aku terus berbicara, dengan suara yang tenang tapi jelas. Ini adalah foto Reza dengan seorang wanita bernama Arini Widya. Mereka menjalin hubungan sebelum dan sesudah saya dan Reza bertunangan. Mereka merencanakan sesuatu di balik hubungan kami. Slide berikutnya menampilkan tangkapan layar email dan chat Reza kepada Arini. Tenang sayang, semua akan di tangan kita. Properti, akses rekening, semuanya. Andini lugu dan gampang dikendalikan. Orang-orang mulai terkejut. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Aku melanjutkan, tak hanya itu, berikut aliran dana dari rekening perusahaan keluarga yang Reza coba arahkan ke rekening pribadinya. Termasuk transaksi rutin yang ia kirimkan ke Arini. Slide ketiga menampilkan grafik aliran dana, lengkap dengan tanggal dan nominal. Dan ini adalah rekaman suara Reza saat bicara dengan seseorang tentang aset keluarga saya. Bulan depan semua harus beres. Aku udah dapat akses properti, tinggal dokumen final. Ketika suara itu berhenti, aku menarik napas. Saya tidak berdiri di sini untuk mencari belas kasihan. Tapi saya berdiri di sini untuk menghentikan kebohongan yang selama ini nyaris menghancurkan hidup saya. Reza akhirnya berdiri. Ini semua fitnah. Bukti-bukti ini dimanipulasi. Dia cuma sakit hati karena pernikahan kami gagal. Namun sebelum dia melangkah maju, Kevin berdiri dari sisi tamu dan berkata lantang, "Saya Kevin, sepupu Andini, dan saya membawa saksi ahli dari firma hukum. Semua data ini telah diverifikasi keabsahannya. Jika Reza merasa tidak bersalah, kami siap membawa kasus ini ke jalur hukum." Papa berdiri dari kursinya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. "Reza," katanya berat, "kamu sudah membuat kami percaya. Tapi ternyata, semua itu sandiwara." Reza menunduk, tak bisa menjawab. Papa mengangkat tangannya, menunjuk pintu keluar. "Kamu silakan pergi dari sini. Malam ini juga. Dan besok, pengacara kami akan mengurus segalanya." Mama menangis. Beberapa kerabat tampak syok. Tapi aku berdiri tegak, menatap Reza tanpa rasa takut. Reza berjalan keluar dengan langkah cepat, tanpa menoleh ke belakang. Dan ketika pintu ballroom tertutup di belakang punggungnya, aku merasa sesuatu dalam diriku juga ikut tertutup. Sesuatu yang pahit, tapi kini telah selesai. Setelah itu, lampu kembali menyala. Para tamu satu persatu menghampiriku. Ada yang memeluk, ada yang menyalami, ada yang hanya menatap kagum. Tapi yang paling membuatku tenang adalah saat Papa memelukku dan berbisik, "Maafkan Papa, karena terlalu percaya pada laki-laki yang salah. Tapi terima kasih, karena kamu telah berani." Malam itu bukan hanya hari ulang tahun Papa. Itu juga adalah hari kelahiran kembali Andini yang baru. Hari-hari setelah pengungkapan itu berubah menjadi badai.
Berita tentang skandal pernikahanku dengan Reza menyebar luas di antara lingkungan sosial keluarga. Walau kami tidak menyebarkannya ke publik, tetap saja keluarga besar bukan tempat yang sunyi. Satu menceritakan kedua orang, dua menjadi 10, dan dalam waktu singkat, cerita itu menyebar hingga ke rekan-rekan bisnis papa dan jaringan sosial mama. Banyak yang kaget, banyak pula yang tidak percaya. Tapi lebih banyak lagi yang mendukung. Mereka tahu aku tidak asal bicara. Bukti yang kuungkap tidak main-main. Sementara itu, Reza menghilang. Tidak ada kabar. Tidak menghubungi siapapun. Beberapa hari setelah acara, pengacara keluarga kami resmi melayangkan gugatan ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Kevin dan tim legal menyerahkan semua berkas, mulai dari surat kuasa palsu, rekaman suara, transaksi mencurigakan, hingga hubungan gelapnya dengan Arini. Dalam waktu seminggu, surat panggilan polisi pun keluar. Reza akhirnya tertangkap di apartemen sewaan di Bekasi. Ia tidak melawan, tapi juga tidak menunjukkan rasa bersalah. Saat diwawancara oleh pihak kepolisian, ia mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah karena cinta dan kebutuhan hidup. Lucu. Cinta? Itu bukan cinta. Itu niat licik yang dibungkus rayuan. Arini juga dipanggil sebagai saksi. Ia awalnya mengelak, tapi bukti chat dan transaksi tak terbantahkan. Ia akhirnya mengakui bahwa mereka memang merencanakan semuanya bersama. Meski proses hukum berjalan, aku tidak hadir langsung di persidangan pertama. Aku memilih menonton dari kejauhan, lewat laporan pengacara. Luka di hatiku belum cukup kering untuk melihat wajah Reza duduk sebagai terdakwa. Tapi aku tahu, perlahan, keadilan sedang berjalan ke arah yang tepat. Di sisi lain, keluarga besar sempat terpecah dua. Ada yang memujiku karena keberanian, tapi ada pula yang menyalahkanku karena membuka aib keluarga di depan umum. Apa nggak bisa diselesaikan diam-diam saja, Din? Tanya salah satu tante dari pihak mama. Aku hanya menjawab dengan tenang. Kalau diam-diam, aku yang hancur sendiri. Papa tetap berada di pihakku. Dan itu sudah cukup bagiku. Aku tidak butuh semua orang memahami. Selama aku tahu apa yang kulakukan adalah demi kebenaran. Beberapa media gosip lokal sempat mencium kasus ini. Tapi keluarga kami cukup cepat meredamnya. Kami tidak ingin cerita ini jadi konsumsi publik. Aku tidak ingin menjadi viral karena luka yang kualami. Bukan karena malu. Tapi karena aku tahu, harga diriku tidak butuh tepuk tangan orang asing. Yang tak kusangka adalah banyaknya pesan pribadi yang datang dari perempuan lain. Mbak Andini, saya juga pernah mengalami pernikahan seperti itu. Saya kagum dengan keberanian Mbak. Terima kasih sudah membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit. Aku membaca semua pesan itu sambil menangis. Karena ternyata, aku tidak sendiri. Ternyata, banyak perempuan di luar sana yang terjebak dalam kebisuan, takut, dan dikekang oleh hubungan yang palsu. Dan jika keputusanku untuk berbicara bisa membuka jalan bagi mereka, maka semua luka ini tak sia-sia. Sore itu, aku duduk bersama Kevin dan Nina di balkon rumah. Gimana perasaanmu sekarang? Tanya Nina. Aku menatap langit yang mulai jingga. Masih sakit. Tapi bukan sakit yang sama seperti dulu. Sekarang, rasanya seperti sedang sembuh. Kevin menimpali. Kamu sudah menang, Din. Bukan hanya di pengadilan, tapi dalam hidup. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Aku tahu, ini belum benar-benar selesai. Proses hukum masih berjalan. Reputasi Reza sedang hancur. Tapi aku juga tahu, hidupku sedang mulai dibangun ulang, di atas pondasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Pondasi yang bernama kejujuran, keberanian, dan cinta untuk diri sendiri. Persidangan perdana Reza akhirnya dimulai 2 minggu setelah penangkapannya. Proses ini disorot oleh banyak pihak,
terutama karena keluarga kami dikenal cukup terpandang di lingkungan bisnis. Meski kami berusaha menutup rapat kasus ini dari media, tetap saja aroma skandal seperti ini sulit ditutupi sepenuhnya. Aku memutuskan hadir langsung di persidangan. Bukan karena aku ingin melihat Reza menderita, tapi karena aku ingin menegaskan pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan lari lagi dari luka yang pernah dia buat. Ini adalah bab terakhir, dan aku harus menyaksikannya dengan kepala tegak. Di ruang sidang yang sejuk oleh pendingin ruangan, aku duduk di bangku hadirin bersama Kevin dan pengacara keluarga. Mama tak ikut. Beliau terlalu rapuh untuk melihat anaknya yang dikhianati kembali membuka luka. Papa juga tidak hadir, tapi ia memberikan restu penuh padaku. Saat Reza masuk ruang sidang dengan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol, suasana hening sejenak. Untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat seperti pria sempurna yang dulu kupuja. Wajahnya kusut, tubuhnya lebih kurus, dan matanya tampak kosong. Aku tidak merasa puas, tidak juga senang. Yang kurasakan hanya lega, karena ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang menuntaskan luka. Jaksa memulai dengan pembacaan dakwaan. Penipuan pernikahan dengan motif ekonomi, pemalsuan dokumen hukum, percobaan penggelapan aset keluarga melalui surat kuasa palsu, penyalahgunaan informasi pribadi untuk keuntungan sendiri. Semua bukti yang kami kumpulkan diserahkan resmi ke pengadilan. Rekaman suara, data rekening, chat, dan foto-foto ditampilkan dalam layar kecil di ruang sidang sebagai alat bukti. Hakim tampak serius mencermati semuanya. Lalu giliran Reza memberikan pembelaan. Dia berdiri, menunduk sebentar, lalu mencoba berbicara dengan suara tenang. Yang mulia, saya mengakui bahwa saya melakukan kesalahan. Tapi semua itu berawal karena saya merasa tidak pernah benar-benar diterima di keluarga istri saya. Saya hanya ingin membuktikan diri, membuktikan bahwa saya layak. Aku mendengus pelan. Tipikal Reza. Selalu memutarbalikkan fakta demi simpati. Ia melanjutkan, saya tidak pernah berniat menyakiti Andini. Saya mencintainya. Tapi saya juga terluka karena tekanan sosial. Semua yang saya lakukan demi masa depan kami. Hakim mengangguk tanpa menunjukkan emosi. Tapi kuperhatikan jaksa langsung berdiri untuk menanggapi. Yang mulia, terdakwa bukan hanya menikahi korban dengan kebohongan, tapi juga secara sistematis menyusun rencana untuk mengambil alih kekayaan keluarga korban. Ini bukan kelalaian. Ini adalah niat jahat yang disengaja. Setelah sesi istirahat singkat, aku diminta maju sebagai saksi. Kakiku sempat bergetar saat berjalan ke depan. Tapi aku tegak berdiri ketika mulai berbicara. Saya tidak berdiri di sini karena benci. Saya berdiri di sini karena saya pernah mencintai orang yang salah. Reza menikahi saya bukan karena cinta, tapi karena harta. Dan ketika saya tahu semua kebohongannya, yang dia lakukan justru menyalahkan saya, bukan meminta maaf. Aku menatap Reza yang duduk diam. Matanya menunduk. Tidak tahu apakah dia malu, atau hanya bersandiwara lagi. Saya berdiri di sini untuk semua perempuan yang pernah ditipu oleh wajah manis dan janji-janji palsu. Saya harap, tak ada lagi yang mengalami luka seperti saya. Hakim mengangguk pelan. Terima kasih atas keberanian Anda, Ibu Andini. Aku kembali ke kursiku dengan napas berat. Tapi di dalam hati, aku merasa ringan. Beberapa minggu setelah sidang itu, Reza resmi divonis 3 tahun penjara dengan masa percobaan tambahan karena bukti pemalsuan dokumen. Arini, yang berstatus saksi, dikenai sanksi sosial oleh tempat kerjanya setelah kasus ini mencuat. Reputasi Reza hancur. Semua kenalan bisnis yang dulu dia dekati menjauh. Teman-temannya hilang. Hidup glamor yang dulu ia banggakan lenyap dalam sekejap. Dan
Aku tetap berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Setelah semua badai itu berlalu, sidang, pengkhianatan, luka, dan air mata, akhirnya aku kembali pada diriku sendiri. Bukan lagi Andini yang dulu. Bukan lagi perempuan yang melihat cinta sebagai satu-satunya jawaban. Tapi perempuan yang paham bahwa cinta tanpa kejujuran hanyalah racun manis yang membunuh perlahan. Hari itu, aku duduk di halaman belakang rumah sambil menyeruput teh hangat. Burung-burung kecil bersuara lembut di pepohonan. Mama duduk tak jauh dariku, sedang membaca buku. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah ini terasa damai. Aku menarik napas dalam-dalam. Reza sudah menjalani hukuman. Tidak ada lagi kabar tentangnya. Dan aku pun tidak mencari tahu. Semua hartanya yang sempat ia kendalikan sudah kembali ke tangan keluargaku, berkat kerja cepat tim hukum papa. Tapi yang paling penting, hatiku juga kembali ke tanganku. Aku tidak lagi terikat pada harapan palsu. Tidak lagi dibayangi rasa bersalah karena terlalu mencintai orang yang salah. Aku sudah memaafkan diriku sendiri. Sore itu aku duduk di depan laptop, membuka file presentasi perusahaan keluarga. Papa menawariku untuk bergabung mengurus cabang bisnis properti. Sebelumnya aku selalu menolak, takut terlibat terlalu jauh. Tapi sekarang, aku siap. Aku ingin membangun sesuatu dengan tanganku sendiri. Aku ingin punya kendali penuh atas hidupku. Bukan untuk membuktikan apapun kepada siapa-siapa, tapi karena aku layak untuk bahagia, dan kuat karena pilihanku sendiri. Nina datang ke rumah sore itu membawa kabar gembira. Ia akan menikah dengan kekasih lamanya, Dito. Kamu harus datang. Ya, jadi saksi bahwa cinta itu masih ada di dunia, katanya sambil tertawa. Aku ikut tersenyum. Iya, Nin. Tapi kali ini, aku akan mencintai dengan mata terbuka. Malamnya, aku menulis jurnal pribadi. Hal yang dulu sering kulakukan sebelum hidupku dipenuhi drama rumah tangga. Di halaman pertama, aku menulis, "Terima kasih, Reza. Bukan karena apa yang kau lakukan padaku, tapi karena kau telah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Sehingga aku bisa mengenali siapa diriku yang sesungguhnya. Aku bukan perempuan lemah. Aku bukan korban selamanya. Aku adalah Andini. Dan aku sudah bangkit. Aku tahu, hidup akan terus berjalan. Luka lama mungkin kadang datang kembali dalam bentuk kenangan. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan oleh masa lalu. Aku telah belajar bahwa cinta yang sehat tidak membuat kita hancur, bahwa kejujuran lebih mahal dari segala kemewahan, dan bahwa keberanian untuk pergi seringkali lebih penting daripada kemampuan untuk bertahan. Dan jika suatu hari nanti cinta datang kembali padaku, aku akan menyambutnya. Tapi bukan karena aku butuh diselamatkan, melainkan karena aku tahu aku sudah menyelamatkan diriku sendiri terlebih dahulu. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.